Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melty Widya dengan NIM 2022 0501011121. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Baik, langsung saja. Adapun judul saya yaitu analisis peran usaha mikro kecil menengah terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Baruga dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor ini sangat signifikan tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor ini sangat signifikan tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baruga. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi UMKM dalam pengelolaan berbasis ekonomi Islam. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memberdayakan UMKM agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baruga. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan UMKM berbasis ekonomi Islam. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pemberdayaan UMKM agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai ekonomi Islam. Kemudian, kajian pustaka, yang pertama, kesejahteraan masyarakat, yang dimana ialah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada keadaan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Kadeni dan Srijadi 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai hakikat martabat sebagai makhluk hidup. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Yang kedua, pendapatan keluarga. Yang ketiga, umur. Yang keempat, tabungan. Dan yang kelima, beban hutang keluarga. Dan yang keenam, lokasi tempat tinggal. Selanjutnya, indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Mauli Sahasari dan Anwar 2023 membagi 4 indikator kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, tingkat pendapatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang keempat, perumahan atau pemukiman. Kemudian yang keempat, kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Hasimi 2020, kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Kemudian yang keempat, usaha mikro kecil dan menengah. Pada bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, maka yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dan yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kemudian, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kemudian yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Baruga memiliki potensi UMKM yang beragam, seperti usaha perdagangan, jasa, dan kerajinan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat.
Waktu penelitian direncanakan selama 1 bulan, dimulai pada 24 November 2024. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang pertama, pelaku UMKM, yang kedua, tokoh masyarakat, dan yang ketiga, pihak pendukung. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi yang pertama, wawancara mendalam, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, dokumentasi. Kemudian yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang keenam, keabsahan data. Yang pertama, triangulasi data, yang kedua, pengecekan anggota, dan yang terakhir, pendalaman wawancara. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.